Di suatu siang pada musim panas tahun 1959, Jean-Jacques Dozy kedatang seorang tamu. Dozy adalah geolog Belanda anggota ekspedisi Colin yang pernah melakukan pendakian ke puncak Kartens di Papua pada 1936. Si tamu tadi bertanya kepadanya tentang keadaan Papua yang pernah dikunjunginya. Katanya Anda pernah mengunjungi New Guinea dan menemukan ore badi ini. Seberapa besarnya? Tanya si tamu pada Dozy, sebagaimana dikutip dari buku Grasberg karya George Amelie. Pertanyaan tamunya membuat Dozy kaget. Bagaimana tidak, setelah 23 tahun lamanya, baru ada orang bertanya demikian kepadanya. Sang tamu belakangan diketahui bernama Forbes K. Wilson, yang merupakan manajer eksplorasi sulfur di Freeport. Dialah orang yang membawa Freeport menginjakan kaki di bumi Papua dan mengeksploitasi besar-besaran wilayah ini. Ya, keberadaan Freeport di Papua memang telah menyejarah. Persepsi negatif yang melekat pada perusahaan ini tidak lepas dari narasi yang menempatkannya sebagai penjara, ya, quote-unquote, kekayaan alam di Papua lewat eksploitasi pertambangan. Nah, selama setengah abad lebih beroperasi, Freeport terus mendulang laba. Sementara di sisi lain, kontribusi bagi masyarakat Papua sebagai tuan rumah tidak pernah begitu kentara. Berbagai media asing bahkan membubuhkan predikat number one public enemy kepada Freeport karena alasan ini. Hal yang juga membuat kisah tentang Freeport menjadi makin menarik adalah soal tuduhan-tuduhan politis yang kerap diarahkan pada perusahaan ini. Tidak sedikit yang menganggap kejatuhan Soekarno punya kaitan dengan upaya Freeport untuk menancapkan kuku bisnisnya di Indonesia. Demikian pun dengan berbagai anggapan bahwa perusahaan ini kerap ikut mempengaruhi di seputaran pergantian kekuasaan di negeri ini. Benarkah demikian? Tambang tembaga dan emas di Papua yang dikuasai Freeport ditemukan oleh Dozy bersama dua temannya tahun 36. Dozy yang kala itu bekerja buat perusahaan minyak Shell Oil kemudian menuliskan laporan perjalanannya itu di tahun 1939. Laporan itu tak mendapatkan banyak tanggapan karena kondisi dunia yang sedang mulai masuk Perang Dunia Kedua. Dozy ngegambarin kekagumannya pada apa yang ia sebut sebagai dinding batu hitam tandus sepanjang 180 meter yang ditutupi bercak-bercak hijau yang berdiri di atas padang rumput. Cadangan tembaga dan emas di wilayah ini disebut-sebut sebagai yang terbesar di dunia. Freeport mengaku memperoleh laporan penelitian Dozy dari perpustakaan di Leiden, Belanda. Namun, seperti dikisahkan oleh sejarawan Greg Polgren, Dozy membantah pernyataan Freeport tersebut. Menurut Polgren, orang yang membuat Forbes Wilson tertarik dengan temuan Dozy adalah dari keluarga dekat Dozy sendiri, bukan dari hasil penelusuran ke perpustakaan Leiden. Dozy juga mengungkapkan bahwa yang dia temukan bukan gunung tembaga, melainkan gunung emas. Ertsberg yang berarti gunung biji merupakan tambang emas terbesar di dunia. Sedangkan Grasberg yang ada di bawahnya ternyata 5 kali lebih besar. Ya, penemuan itu membuat Amerika Serikat memihak Indonesia ya dalam sengketa Irian Barat dengan Belanda ketika itu. Nah, AS mendorong Belanda untuk melepaskan Papua, di mana Menteri Luar Negeri Belanda Joseph Lans mengatakan bahwa AS memaksa Belanda keluar dari Papua setelah menolak kerjasama penambangan sumber emas dan tembaga, ya. Nah, akan tetapi setelah berhasil mendepak Belanda dari Papua, AS juga tidak berhasil masuk lantaran kebijakan ekonomi Presiden Soekarno kala itu yang anti asing. Nah, banyak cerita berseliweran terkait ini. Misalnya soal Direktur CIA kala itu, Alan Dulles, yang disebut berusaha menggulingkan Soekarno. Sejak lama, Dulles disebut mengetahui kekayaan alam di Indonesia. Ketertarikannya terhadap Indonesia dimulai tahun 1928, waktu dia bekerja sebagai pengacara muda yang menangin kasus hukum melawan Henry Deterding dari Royal Dutch Petroleum Company yang berniat membangun industri minyak di Indonesia.
Dari sini dia memiliki akses untuk mengetahui tentang tambang di Hindia Belanda. Selain itu, Dus menganggap pemerintah Soekarno berbahaya dan cenderung mendukung komunisme. Namun, Presiden John F. Kennedy kala itu melihat Soekarno sebagai seorang nasionalis. Kennedy memberhentikan Dulles sebagai direktur CIA pada 1961 karena CIA dianggap beroperasi di Indonesia selama 6 tahun, di antaranya mendukung pemberontakan PRRI atau Pemersta. Nah, pada November 1963, Kennedy dibunuh dalam kunjungan ke Dallas, Texas. Presiden Lyndon Johnson memasukkan Dus sebagai anggota Komisi Warren yang menyelidiki kematian Kennedy. Dus menyimpulkan pelaku pembunuhan Kennedy adalah Lee Harvey Oswald. Tapi banyak pihak justru menduga Dus kemungkinan menjadi dalang pembunuhan Kennedy. Karena ya Kennedy percaya Soekarno bukan seorang komunis dan dia berusaha menjadi mediator konfrontasi Indonesia dan Malaysia. Sejarawan kita Pak Asfi Warman Adam menyebut Kennedy hendak ke Jakarta di tahun 1964 untuk menengahi konflik Indonesia-Malaysia ini. Namun upaya itu tidak terjadi karena ia keburu ditembak mati. Yang luar biasa seperti itu. Penandatanganan itu terbilang unik dan berani. Selain penandatangannya dilakukan Ketua Presidium Kabinet Ampera yang dijabat oleh Jenderal Soeharto alias bukan oleh Presiden, wilayah posisinya adalah Irian Barat, statusnya masih dalam sengketa. Undang-Undang PMA yang merupakan produk hukum yang baru diciptakan di masa transisi kepemimpinan nasional jadi salah satu langkah pemerintahan Soeharto buat menarik modal asing demi memulihkan perekonomian nasional. Dan Freeport adalah salah satu korporasi internasional pertama yang ketiban rezeki dari peralihan kekuasaan Soekarno ke Soeharto. Kini, perdebatan soal Freeport kerap muncul jelang pemilu. Sejak 2019 lalu, isu perpanjangan kontrak karya dan divestasi saham jadi punya nuansa politis. Apalagi selalu dikaitkan dengan kepentingan Amerika Serikat di Indonesia. Ini juga terjadi di beberapa pemilu sebelumnya, setidaknya pasca reformasi. Alasannya jelas, karena banyak dari calon pemimpin kita yang kerap menggunakan isu Freeport untuk jadi alat kampanye politik yang menarik simpati masyarakat. Memang tidak ada bukti Freeport ikut campur dalam pemilu. Tapi AS jelas punya kepentingan terkait siapa pemimpin yang bisa menjamin keberlangsungan bisnis perusahaan-perusahaan negeri Paman Sam itu. Ya, di 2019 Pak Jokowi berhasil membawa isu ini ya ketika berhasil mengambil alih 51% saham PT Freeport Indonesia. Meski ada pelik kasus papa minta saham waktu itu dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk 2024 isunya kini soal perpanjangan izin selama 20 tahun ya dengan kompensasi pemberian 10% saham Freeport Indonesia kepada pemerintah. Deal-dealan ini tentu saja mendatangkan kritik. Ini artinya kita memperpanjang masa operasi Freeport di Papua. Dari yang seharusnya berakhir di 2041 menjadi selesai pada 2061.